Kisah Nabi Lut alaihi salam diutus untuk berdakwah di kota Sodom, di mana penduduknya mempunyai perilaku yang buruk yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelumnya. Tekan tombol subscribe sekarang, insya Allah berkah. Lanjut, kota Sodom merupakan sebuah kota yang terletak di perbatasan Yordania dan Palestina, tepatnya di dekat Laut Mati. Kota Sodom awalnya merupakan kota yang besar dan dikaruniai banyak kelebihan, serta penduduknya hidup bergotong royong, sehingga sangat makmur. Dalam sebuah riwayat kisah Nabi Lut alaihi salam, negeri yang terletak di perbatasan itu ditimpa musim paceklik dan hanya kota Sodom saja yang masih memiliki bahan pangan. Hingga akhirnya banyak penduduk dari kota lain yang datang ke kota Sodom untuk melakukan barter. Iblis yang melihat peluang untuk menyesatkan penduduk kota Sodom pun beraksi. Iblis membuat penduduk kota Sodom besar kepala karena merasa dibutuhkan. Sehingga penduduk kota Sodom melakukan jual beli dengan harga tinggi, mencuri dan merampas barang yang telah dibeli. Hingga sampai melakukan perbuatan maksiat paling keji yang tak pernah dilakukan oleh manusia di bumi zaman itu, yakni melakukan praktik homoseksual dan lesbian. Perilaku homoseksual dan lesbian merupakan perilaku penyimpangan seksual di mana laki-laki suka dan berhubungan intim dengan sesama lelaki, perempuan menyukai dan berhubungan intim dengan sesama perempuan. Perilaku menyimpang ini menjadi sejarah pertama umat manusia dan kota Sodom menjadi tempat pertama yang menjalankan praktik tercela tersebut. Penduduk kota Sodom pun melakukan kegiatan tersebut secara terang-terangan dan merasa bangga dengan apa yang mereka lakukan. Nabi Lut alaihi salam kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Sodom bertaubat dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena perilaku penduduk kota Sodom yang sudah melampaui batas tersebut. Setelah sampai di kota Sodom, Nabi Lut alaihi salam mendekati para penduduk dan mengatakan bahwa ia merupakan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dipercaya. Nabi Lut alaihi salam pun mengajak penduduk kota Sodom untuk bertaubat. Melihat kedatangan Nabi Lut alaihi salam dan berdakwah, penduduk kota Sodom pun mencibirnya dan mengatakan bahwa Nabi Lut alaihi salam datang karena ada maksud tertentu. Nabi Lut alaihi salam pun menjawab bahwa dirinya tidak memiliki maksud terselubung karena perintah dakwah tersebut adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan darinya lah hadiah akan diberikan. Sayangnya, kaum Sodom tak menghiraukan dan tetap asyik dalam berbuat maksiatnya. Nabi Lut alaihi salam kemudian berdakwah soal perilaku penyimpangan seksual. Perilaku tersebut merupakan perilaku yang tidak bermoral serta bertentangan dengan fitrah sebagai manusia. Nabiullah tersebut juga mengingatkan bahwa akan ada azab yang menimpa mereka apabila tidak bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, yakni kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam, penduduk kota Sodom merasa gerah. Mereka semakin menjadi dalam bermaksiat dan semakin mencemooh Nabi Lut alaihi salam. Namun, Nabi Lut alaihi salam tidak bergeming. Beliau tetap berdakwah dan mengajak kaumnya untuk bertaubat, beramal soleh, mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengajak kaumnya untuk meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar. Tetapi, setelah bertahun-tahun berdakwah, tidak ada dari mereka yang mau beriman mengikuti ajaran Nabi Lut alaihi salam, bahkan mereka berani mengusirnya dari kota mereka. Kisah Nabi Lut alaihi salam yang diusir dari kota Sodom ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 82. Tidak ada jawaban kaumnya selain berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negerimu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang menganggap dirinya suci." Nabi Lut alaihi salam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongannya. Beliau meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melawan penduduk kota Sodom, karena Nabi Lut alaihi salam sudah bingung dan hampir hilang harapan terhadap kaumnya tersebut. Doa Nabi Lut alaihi salam dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penduduk kota Sodom diberikan azab yang sesuai. Diutuslah 3 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia berjenis kelamin laki-laki, berparas tampan, dan berbadan tegap nan gagah ke rumah Nabi Lut alaihi salam. 3 malaikat tersebut bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata itu adalah putri dari Nabi Lut alaihi salam. Mereka lantas bertanya, apakah diperbolehkan bertamu di rumah Nabi Lut alaihi salam? Namun perempuan tersebut tak berani membuat keputusan dan meminta sang tamu untuk menunggu sebentar, karena dirinya akan memberitahu sang ayah. Kisah Nabi Lut alaihi salam yang didatangi 3 tamu berparas tampan tersebut membuat Nabiullah merasa kaget dan bingung.
kaget karena menebak-nebak siapa tamu tersebut dan bingung karena takut akan keselamatan tamunya tersebut. Pasalnya, apabila penduduk kota Sodom mengetahui rupa wajah tamu-tamunya tersebut, sudah pasti mereka akan merampasnya dan melakukan perbuatan keji. Nabi Lut alaihi salam kemudian menerima 3 tamu laki-laki tersebut dan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perlindungannya dan perlindungan bagi 3 tamunya dari penduduk kota Sodom. Ia pun berpesan kepada istri dan 2 putrinya untuk merahasiakan kedatangan tamu-tamunya tersebut. Namun istri Nabi Lut alaihi salam berkhianat. Ia pergi mendatangi penduduk kota Sodom dan mengatakan bahwa suaminya sedang menerima 3 tamu berwajah rupawan. Mendengar hal tersebut, segera timbul syahwat mereka dan ingin memuaskan nafsu mereka. Kemudian, mereka berbondong-bondong mendatangi rumah Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut alaihi salam yang tidak mengetahui bahwa istrinya telah berkhianat, merasa kaget mengapa para penduduk tahu bahwa ada tamu di rumahnya. Nabi Lut alaihi salam pun berseru menyampaikan nasihat kepada para penduduk yang sudah berada di depan rumahnya. Sayangnya mereka tak menggubris dan ingin masuk ke dalam rumah. Nabi Lut alaihi salam yang tidak berdaya, hanya bisa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihi salam pun berseru, "Sesungguhnya aku tidak mampu lagi menahan mereka agar tidak menyerbu ke dalam rumah ini. Aku tidak memiliki senjata, apalagi kekuatan fisik yang dapat melawan tindakan mereka. Aku juga tidak mempunyai keluarga atau sanak saudara yang ditakuti kaumku. Aku merasa sangat kecewa karena sebagai tuan rumah, aku tidak bisa menjaga kalian dari gangguan mereka." Mendengar kepasrahan Nabi Lut alaihi salam, 3 tamunya tersebut akhirnya mengaku bahwa mereka adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan azab kepada kota Sodom. Kemudian 3 malaikat tersebut memerintahkan Nabi Lut alaihi salam untuk membuka pintu agar penduduk kota Sodom masuk ke dalam rumah. Nabi Lut alaihi salam menuruti perintah tersebut dan kemudian kaumnya langsung menerjang masuk mencari 3 tamu tampan tersebut. Tetapi yang terjadi adalah pandangan mata mereka yang tiba-tiba gelap gulita dan menjadi buta. Mereka berteriak-teriak bertanya mengapa hal tersebut bisa terjadi. Di tengah kekacauan tersebut, 3 malaikat tadi segera memerintahkan Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya untuk meninggalkan rumah pergi dari kota Sodom karena azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera datang. Para malaikat juga berpesan agar Nabi Lut alaihi salam dan keluarganya tidak menoleh ke belakang. Mendengar hal itu, Nabi Lut alaihi salam bersama istri dan 2 anaknya bergegas meninggalkan kota Sodom. Mereka tidak menoleh sesuai petunjuk dari malaikat. Namun, istri Nabi Lut alaihi salam tetap bebal dan menolehlah dia ke belakang. Seketika tubuhnya membatu dan ia juga tertimpa azab. Nabi Lut alaihi salam kini tahu siapa yang berkhianat di keluarganya. Kota Sodom ditimpa azab gempa bumi yang begitu dahsyatnya. Angin kencang yang bertiup dari segala penjuru, dan hujan lebat yang disertai petir yang membuat batu berterbangan. Kaum Sodom pun terkena runtuhan bangunan. Tidak ada yang selamat dalam azab tersebut. Bahkan, riwayat lain menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membalikan kota Sodom ke dalam bumi karena perbuatan maksiat mereka yang begitu keji. Wallahu alam bishawab. Demikian akhir kisah Nabi Lut alaihi salam dalam berdakwah di kota Sodom. Banyak hikmah yang dapat diambil dari kisah Nabi Lut alaihi salam, di antaranya tidak mudah menyerah dalam menyebarkan kebenaran, tidak pernah putus asa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi perbuatan maksiat agar tidak mendapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.